Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun berada, pastikan kita semua mengalami sukacita dan kasih Kristus bersama dengan keluarga di momen Natal yang indah ini. Hampir 2 tahun lebih sudah kita merasa begitu banyak kesulitan sebagai dampak daripada pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Kesulitan itu kita rasakan di bidang kesehatan kita, pendidikan, ekonomi, keluarga, sosial, dan lain sebagainya. Namun di tengah kesulitan yang ada, kita melihat ada begitu banyak kebangkitan, kegerakan bersama yang kekuatannya begitu dahsyat sehingga kita bisa keluar dari kesulitan yang kita alami saat-saat ini. Gereja Tuhan, kita semua yang sudah menerima anugerah, kasih, keselamatan yang daripada Tuhan, mari kita juga bangkit bergerak bersama-sama untuk melakukan pekerjaan besar dengan mengasihi sesama. Bukan hanya kepada mereka yang seiman dengan kita, tetapi juga kepada semua yang membutuhkan tanpa memandang golongan. Karena Kristus datang ke dunia ini mengasihi kita semua manusia di muka bumi ini. Di saat ini mari kita membuka hati menyambut Kristus dan kita hidup di dalam kasih sehingga kasih itu begitu kuat dan memampukan kita untuk mengasihi sesama dan menerima mereka sebagai saudara kita. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan menyambut tahun yang baru 2022 kepada seluruh keluarga besar GSDA Gesba Generasi Baru. Kiranya kasih Kristus memampukan kita, membuat kita kuat dan bertumbuh di dalam kasih. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati ibadah. God bless you all. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Raja yang baru lahir. Kita nyanyikan bersama-sama Majesty. Wow, worship His Majesty. Glory, honor, and praise.
Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah lahir bagi kami. Kalau Engkau sebagai anak raja mau turun ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia sama seperti kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami Allah. Yesus, Engkau begitu mengasihi kami. Meskipun kami adalah manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Tapi Engkau rela meninggalkan semuanya bagi kami Tuhan. Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu untuk datang di dalam dunia ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang mulia itu Tuhan. Pada saat ini Allah, kami juga rindu Tuhan untuk kami memberitakan kasih-Mu. Untuk kami juga memberikan kasih itu kepada orang lain, kepada saudara-saudara kami yang lain. Mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut Engkau di dalam ibadah kami Tuhan. Dan kita semua yang percaya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Hari ini ada sukacita melimpah karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Mari kita semua beritakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Di kota, di desa, di gunung, di bukit, dan di mana saja kita beritakan kabar sukacita. Go tell it on the mountain. Haleluya, haleluya. Over the hills
itu dia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengumumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengumumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh bangsa-bangsa, mari kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengumumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Kita surga bergema. Sekarang waktunya Jingle Bells. Now, Anna and Mika, it's a Jingle Bell time. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing
puji Tuhan. Ya, that's the jingle bell time. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Lonceng Natal sudah berbunyi. Ya. Tandanya Yesus sudah lahir bagi kita semua. Ya. Saudara tahu, seorang wanita yang mulia sudah mengandung Tuhan Yesus. Dia tidak tahu sebelumnya apa yang akan terjadi dengan anaknya. Tetapi anak yang dia kandung adalah Sang Juru Selamat dunia. Amin. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will be tied to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has warm angel strong? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you hold is so great. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita datang kepada Tuhan. Kita sembah dan puji Dia, Sang Raja yang sudah lahir bagi kita. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji
kasih Tuhan, karena Engkau sudah datang ke dalam dunia ini. Engkau sudah lahir bagi kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Allah, sehingga Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Biarlah kami juga Allah mau memberikan kasih kami kepada saudara-saudara kami yang lain. Kepada mereka yang belum pernah mendengar kabar sukacita ini Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan, untuk kami juga memberitakan kabar sukacita ini bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau, ya Tuhan. Kami juga akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, dan juga untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami yang masih Tuhan akan percayakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur serta menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus melimpahi hati dan pikiran kita semuanya. Bulan ini gereja kita masuk dalam pewartaan firman Tuhan dengan tema Yesus dalam konteks iman Kristen. Yesus dalam konteks iman Kristen. Apa yang dimaksud dengan Yesus dalam konteks iman Kristen? Yesus dalam konteks iman Kristen memiliki arti bahwa kita akan belajar untuk mengenal Yesus dalam kacamata iman Kristen. Tema ini menuntun kita kepada cara berpikir, berbicara, dan bertingkah laku seperti yang Yesus harapkan. Oleh karena itu, setiap umat Kristen perlu mengetahui dasar imannya sebagai seorang Kristen. Ibrani 11 ayat yang pertama bagian A mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Orang Kristen yang beriman kepada Kristus harus mengetahui dasar atau substansi atau hakikat daripada imannya kepada Yesus. Dengan mengetahui dasar daripada imannya kepada Yesus, itu akan memberikan jaminan kepada orang percaya perihal imannya kepada Yesus. Pengenalan yang benar akan Yesus dalam konteks iman Kristen
membuat seorang Kristen bertumbuh ke arah keserupaan dengan Yesus. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus hidup sama seperti Kristus? Kita harus hidup sama seperti Kristus karena pada mulanya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Namun pada kenyataannya, bahwa keserupaan dan kesegambaran dengan dirinya rusak oleh karena dosa ketidaktaatan manusia itu. Hilangnya keserupaan dan kesegambaran dengan Allah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Itu juga membuat hubungan antara manusia dan penciptanya menjadi terputus. Namun Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi manusia ciptaannya itu, di dalam masa perjanjian lama dikatakan bahwa berbagai cara sudah Allah berikan kepada manusia agar dapat kembali memiliki hubungan dengan Allah. Allah memberikan Taurat kepada manusia untuk dijalankan. Tetapi manusia gagal untuk menjalankan Taurat itu dan segala tuntutan-tuntutannya dengan sempurna. Tidak ada satupun usaha manusia yang dapat memulihkan keserupaan dan kesegambarannya dengan Allah. Itulah sebabnya Allah sendiri harus datang kepada ciptaannya itu dengan masuk dalam rupa dan wujud ciptaannya itu. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dia, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Dia sendiri adalah Tuhan. Dengan Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, maka Yesus membatasi dirinya dengan masuk ke dalam tubuh daging yang bisa dilihat, bisa dipegang, dan Yesus berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, berpakaian layaknya manusia yang berbudaya, tetapi tidak dipengaruhi oleh budaya sekitarnya yang sudah rusak. Menjadi serupa dengan Kristus bukan menjadi orang yang menutup diri terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Menjadi serupa dengan Kristus tidak menjadikan kita seorang yang bertindak ekstrim dan menolak adat dan budaya orang-orang di sekitar kita tanpa berusaha melihat hal positif yang dapat kita pakai sebagai jembatan untuk menunjukkan Yesus yang kita imani kepada orang-orang di sekitar kita.
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi serupa dengan Yesus berarti kita harus belajar mengenal diri dan pribadi serta pelayanan Yesus dengan lebih baik. Saudara, Yesus yang kita imani bukanlah pribadi hayalan. Yesus yang kita imani bukanlah pribadi yang semu. Ketahuilah saudara-saudaraku yang terkasih, segala sesuatu tentang dirinya, tentang kehadirannya di tengah-tengah umat ciptaannya sudah diberitakan sebelum kedatangannya, dan semua pemberitaan itu terbukti dan nyata. Contoh-contoh tentang pemberitaan tentang kehadirannya ada beberapa yang saya catat seperti berikut ini. 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan. Yesaya pasal 7 ayat 14 berbunyi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di sini kita melihat bahwa 700 tahun sebelum kehadiran Yesus, Nabi Yesaya sudah menubuatkan ciri-ciri daripada perempuan yang akan mengandung Yesus. Dia adalah seorang perawan. Dia adalah seorang yang belum bersuami. Dan nama anak yang akan dilahirkannya itu adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. 400 tahun sebelum kelahiran Yesus, Nabi Mika juga menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di Betlehem. Mika pasal yang kelima ayat yang kedua berbunyi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Mika ini terbukti benar adanya. Dalam Perjanjian Baru, Dr. Lukas menulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 34 demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud
bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria bertanya seperti itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini adalah membuktikan bahwa dia adalah seorang perawan. Dr. Lukas juga menuliskan di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Di sini Dr. Lukas mengatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas menyebutkan bahwa tempat kelahiran Yesus itu adalah di Betlehem. Ini juga dikuatkan oleh Matius, di mana Matius menuliskan, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 1 dan 2. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kita melihat kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang kelahirannya, kehadirannya di tengah-tengah manusia telah dinubuatkan dan dibuktikan sebagai satu kebenaran. Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Maria, seorang yang masih gadis perawan. Kelahirannya disaksikan oleh para malaikat dan juga oleh para gembala di padang beserta para majusi dari timur. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam
Kristus Yesus. Yesus adalah Tuhan yang pernah hadir dalam wujud manusia, lahir dalam rupa manusia, dibesarkan di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Saudara, dari nats yang kita baca tadi, saya menemukan bahwa Yesus dalam konteks iman Kristen bukanlah Yesus yang adalah Tuhan hanya bagi sekelompok orang saja. Yesus adalah Tuhan yang menyatakan diri bagi semua orang yang rindu untuk menggenapi panggilannya serta menerima karya keselamatan yang telah dikerjakannya di kayu salib Golgota. Maria menjadi saluran berkat keselamatan bagi banyak manusia dari berbagai bangsa dan berbagai kaum, karena Maria memiliki sikap taat kepada perintah Tuhan. Tanpa ketaatan daripada Maria, sangat mustahil firman Tuhan itu akan terbukti melalui dirinya. Para gembala mewakili orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang dari kalangan bawah, yang tinggal jauh dari keramaian, dari hiruk pikuk kota. Mereka adalah orang yang berikutnya yang mengalami shalom, yang mengalami damai sejahtera daripada Tuhan, karena mereka mendengarkan pesan pada malaikat, dan mereka percaya serta taat untuk mendatangi Yesus yang ada di palungan. Begitu juga dengan para majusi yang mewakili orang-orang yang terpelajar dan ahli di bidangnya. Mereka dapat mengalami shalom karena mereka taat kepada pesan dan petunjuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di Natal ini kita belajar untuk percaya dan taat kepada pesan Tuhan, sehingga shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh belajar dari tokoh Maria, dari tokoh Yusuf, dari tokoh para gembala, dan juga para majusi, bahwasanya jikalau kami ingin mengenal Yesus dalam konteks iman Kristen, maka kami harus belajar taat dan percaya kepada perintah yang Tuhan berikan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kuatkanlah kami untuk senantiasa mempercayai firman-Mu, untuk melakukannya di dalam kehidupan kami dengan penuh ketaatan, sehingga melalui kehidupan kami banyak orang boleh mengalami shalom. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkati dengan ibadah hari ini. Dan saya yakin dan percaya juga kalau persembahan adalah bagian daripada ibadah. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan mengirimkan melalui rekening yang tertera di bawah ini, link di bawah ini. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan kembali atau menginformasikan kepada Ibu Sis untuk konfirmasi transfernya.
Dan selain itu saya mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara ibadah penutupan tahun gereja kita pada tanggal 31 Desember 2021 jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang hendak datang boleh silakan. Terima kasih dan sebentar kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam ibadah Natal kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk Engkau Allah yang telah lahir bagi kami, sehingga Engkau Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya juga damai Natal-Mu, sukacita Natal tercurah Tuhan atas bangsa ini, atas negeri kami Tuhan. Sehingga ada pengharapan yang baru Tuhan, ada kehidupan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang tinggal di negeri ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas Engkau Tuhan yang lahir bagi kami sekali lagi Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ibadah kita telah selesai. Marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang menolong, menghiburkan, menguatkan kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan menerima berkat, mari kita berkata, Amin.